diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Kasus ditolaknya Abdul Somad itu mendadak jadi berita besar di Indonesia. Padahal sih kasusnya biasa-biasa aja. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. Somad juga sering ditolak masuk beberapa negara. Jadi biasa aja kan, yang satu sering nolak, satunya lagi sering ditolak. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Seperti contohnya Fahri Hamzah yang kemudian mengkaitkan kasus penolakan Somad itu dengan Islamfobia atau ketakutan terhadap Islam. Ini lucu. Bagaimana seorang seperti Fahri Hamzah yang mantan wakil ketua DPR, lulusan perguruan tinggi negeri terkenal, bisa-bisanya gagal faham mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Nah, di sisi Gerindra ada Fadli Zon yang membela Somad mati-matian seolah menjadi panglima. Tugas Fadli Zon di Gerindra ini cuma satu sebenarnya. Bagaimana merangkul kembali kelompok 212 yang pergi dari Gerindra karena merasa dikibuli. Kalau PKS, ya udah biasa sih partai ini kalau masalah menunggangi isu agama mereka emang jagonya. Jadi kasus Somad ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Dan ini sudah biasa buat para politikus itu seperti sudah kerjaan mereka sehari-hari. Nah, yang menarik lagi adalah melihat reaksi si Somad sendiri. Dari reaksi Somad terhadap Singapura, semakin kebukalah topengnya bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somad terus-menerus menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan secara tidak sadar menjadikan Somad sebagai orang suci. Narasi-narasi Somad, kita kencingi Singapura, tidak usah belanja di Singapura, adalah narasi-narasi heroik untuk membangun image bahwa Somad adalah seorang revolusioner, pejuang agama yang menantang sebuah negara. Dan pengikutnya Somad seneng gini-ginian, sorak-sorai, teriak takbir, habis itu pulang dan bingung lagi hari ini listrik belum bayar. Somad memang sebenarnya seorang politisi. Ingat video waktu dia bilang bahwa dia memilih Prabowo? Itu sudah menunjukkan bahwa Somad itu punya impian duniawi yang lebih tinggi dari sekedar penceramah agama, yaitu masuk dalam pusaran pemerintahan. Dan ini nggak salah sih sebenarnya, namanya juga usaha. Sulit memang melawan godaan dunia. Tapi mbok ya, Somad janganlah politisasi umat. Kasihan pengagummu yang masih membutuhkan bimbingan agama dengan benar.
Kasih mereka pengertian dengan benar. Kenapa dirimu ditolak oleh Singapura? Sesudah itu, ajak mereka sama-sama introspeksi bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan masih kurang benar. Seperti menghina agama lain itu nggak boleh. Mengajak kebaikan dan toleransi kepada mereka yang berbeda. Dan bersikap baik kepada semua orang juga menjadi panutan. Kalau semua itu sudah dilakukan dan kemudian kembali masuk ke Singapura dan dibolehkan, itu baru prestasi. Jadi Anda berhasil mengambil hati pemerintah Singapura dengan akhlak dan adab Anda sebagai tamu. Itu baru namanya Muslim sejati. Tunjukkan agama dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata di acara ceramah. Jangan politisasi umat lah, Mat. Nggak baik itu. Kata Pak SBY, Tuhan nggak suka. Atau coba tanyakan Pak SBY deh, Tuhan suka apa enggak? Sebagai catatan kita semua, peristiwa ditolaknya Somad karena dia dicap penceramah radikal adalah sebuah tamparan keras. Singapura sebagai negara multi etnis dan multi agama seperti mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menjaga negaranya dari penceramah radikal. Karena kalau orang-orang seperti itu tidak ditertibkan, maka itu akan menjadi stigma buat Indonesia bahwa negara kita adalah negara yang melindungi radikalisme berbaju agama. Sepaham? Seruput dulu kopinya. Gaspol. Saya kan dulu selalu mengatakan saya ikut istimewa ulama. Lalu setelah ulama beristimewa berkumpul, ya Tuhan pilih pada Bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat. Prabowo, PS. Tapi saya masih tetap. Karena mata kita kan kadang tertipu. Kita pergi ke tepi sungai, kita lihat ada tongkat, bengkok kan. Tapi ketika kita tarik ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Pak Prabowo. Oleh sebab itu saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Ini ulama yang masyhur, yang di YouTube, yang di TV. Tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih, Pak. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi. Mungkin Bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, kira-kira saya pilih mana enggak. Saya biarkan dia baca hati saya. Ngerti enggak dia? Dan ketika datang saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi 5 kali ketemu dia. Saya tanya, siapa? Prabowo. Kalau mimpi 1 kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi, dia lihat Bapak. Signal dari Allah.